kita sebagai umat harus selalu meningkatkan kepekaan, meningkatkan kualitas diri kita menjadi manusia, agar kita mampu merawat dan menjaga keseimbangan alam ini. Nah, perlu kami jelaskan dalam konteks ini, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan binatang, menciptakan manusia, itu punya perbedaan. Tuhan dalam ajaran Hindu menciptakan tumbuh-tumbuhan, hanya tumbuh-tumbuhan mempunyai satu kesaktian atau kekuatan disebut dengan eko permana, hanya punya tenaga untuk hidup. Yang kedua, Tuhan menciptakan makhluk hidup mempunyai disebut dengan tri permana, yaitu punya tenaga dan punya sabda, punya tenaga dan bisa berbicara. Dan yang ketiga, manusia diciptakan oleh Tuhan adalah sebagai makhluk yang paling sempurna, disebut mempunyai tri permana, punya tenaga atau bayu, punya kemampuan berbicara atau sabda, punya kemampuan untuk berpikir atau hidup. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan manusia adalah dengan harapan manusialah yang menjaga kelestarian alam ini. Itu dalam ajaran Hindu. Saat kapan manusia ini tidak bisa menggunakan kelebihannya, punya pikiran menjaga alam semesta ini, dijelaskan dalam Hindu bahwa alam ini akan memberikan penderitaan bagi hidup kita sebagai manusia. Seperti apa yang dijelaskan oleh narasumber tadi, bahwa yang membuat bencana ini adalah bukan kehendak Tuhan, tapi karena ulah manusia yang tidak bisa menjaga kelestarian alam. Padahal sudah dijelaskan dalam ajaran bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan punya pikiran. Nah, ini penting dipahami untuk perlu kita tingkatkan ke depan. Bagaimana kodrat kita menjadi manusia ini adalah merawat, menjaga kelestarian alam. Jangan karena keegoan, karena ambisi kita hancurkan alam. Akhirnya apa? Bukan kebahagiaan yang kita dapat, tapi kehancuran yang kita akan peroleh. Bisa dilanjut powerpoint-nya? Ya. Perlu kami tekankan, jika saja ajaran Satker yang saya jelaskan tadi ini bisa diimplementasikan dalam upaya mencegah dini terjadinya bencana, maka risiko dari terjadinya bencana itu pasti akan bisa dikurangi. Nah, kembali kami jelaskan, bencana yang terjadi ini bisa kita kurangi dengan kita sebagai umat manusia, khususnya umat Hindu, bisa mengintrospeksi diri terhadap kesalahan, kekurangan, atau perilaku-perilaku kita yang kurang bagus yang kita laksanakan, sehingga menjadikan bencana terjadi di bangsa kita, termasuk di dunia ini seperti saat ini. Ini menjadi renungan bagi kita semua. Kembali kami jelaskan bahwa bencana itu karena tidak lain adalah karena perilaku dan ulah manusia itu sendiri. Maka kita semua mesti harus mengintrospeksi diri sebagai umat hidup maupun umat manusia. Kenapa bencana itu terus terjadi? Ada apa dengan alam ini? Ya, dalam ajaran Hindu, bencana alam ini marah itu karena dilepas karena perilaku dan ulah manusia tadi yang tidak bisa menjaga kelestarian alam. Bisa dilanjut karena waktu. Bahwa pentingnya peran pemimpin dalam menjaga harmoni dunia dan alam ini mengedepankan praktek keagamaan. Artinya apa? Praktek-praktek keagamaan ini tidak bisa dilepas untuk menjaga keharmonisan alam ini. Nah, dalam ajaran Hindu ada banyak praktek keagamaan. Contoh misalnya ada praktek untuk menjaga keseimbangan alam, namanya upacara Eko Dasarudra. Itu khusus upacara untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam semesta ini. Disebut dengan upacara pecaruan. Terus yang kedua, dalam lontar Bano Kerti ini juga lebih dijelaskan sama dengan karang panas. Bahwa di zaman sekarang ini, yaitu boleh dikatakan sebagai kondisi karang panas. Karang panas ini artinya adalah kondisi alam yang lagi tidak stabil, yang memang penuh dengan banyak cobaan atau bencana. Nah, dimensi material dari agama dengan beraneka jenis kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk menanggulangi atau pemalih dalam bahasa umumnya bahaya untuk keseimbangan dan keharmonisan alam dunia ini. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan dari bencana yang ada. Nah, ini yang dijelaskan berkaitan dengan sastra Hindu yang harus dipahami. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, para hadirin peserta webinar, ciri-ciri bencana itu misalnya begini. Kalau ada binatang-binatang yang dari hutan lari ke desa, itu adalah pertanda bahwa akan ada bencana. Ini dijelaskan di lontar juga. Kalau binatang di gunung lari ke bawah ke desa, itu artinya ada yang tidak seimbang, pasti itu pertanda akan ada bencana. Ini jelaskan. Demikian juga kalau ada pohon yang roboh tanpa ada hujan angin, itu roboh sendiri,
berarti itu adalah sebuah pertanda dalam ajaran yang harus kita waspadai, pasti akan ada bencana. Nah, ini dijelaskan dalam sastra Hindu, bagaimana kita sebagai umat harus kembali mensyukuri rahmat Tuhan dan harus kembali mempraktekkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk menjaga keseimbangan alam ini. Saya kira itu aja pengantarnya dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ya, terima kasih, Bu. Baik, Pak Wayan. Terima kasih atas pemaparan materinya. Bapak Ibu teman-teman, mari kita beri reaction lagi. Kasih tanda jempol. Iya, boleh. Terima kasih Pak Wayan.